Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA, materi tentang usaha dan pesawat sederhana. Minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu usaha. Namun sebelum kita masuk ke materi pesawat sederhana, kita akan membahas sedikit apa itu energi. Kenapa energi? Karena energi akan ada hubungannya dari usaha. Dalam melakukan usaha, jelas akan membutuhkan sebuah energi. Tanpa adanya energi, maka manusia tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Termasuk benda-benda yang membantu pekerjaan manusia. Misalnya, mobil bergerak karena adanya sumber energi. Sumber energinya berupa bahan bakar, yaitu bensin. Atau contoh yang kedua adalah manusia dapat bergerak ketika manusia mendapatkan energi. Energi yang didapatkan berasal dari sumber makanan yang kita makan setiap harinya. Maka hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya adalah ketika perubahan center, yaitu dari kimia menjadi listrik dan kemudian akan menghasilkan sebuah cahaya. Kemudian energi dibagi menjadi tiga, yaitu ada energi mekanik, kemudian yang kedua ada energi kinetik, dan yang ketiga ada energi potensial. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah tentang energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik ini adalah energi yang timbul karena gerakan benda nanti akan dihitung menggunakan rumus. Sedangkan energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisi atau ketinggian benda terhadap permukaan bumi. Bisa kita lihat di sini ada dua contoh gambar. Yang pertama ada seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda di permukaan yang menanjak. Nah, ketika seorang pesepeda ini menggoyang sepedanya menuju ke puncak, maka itu akan dikatakan sebagai energi kinetik. Namun ketika pesepeda ini sudah berada di puncaknya dan dalam keadaan diam dengan keadaan ketinggian dari permukaan bumi, itu dikatakan sebagai energi potensial. Kemudian ketika turun ke bawah lagi, itu dikatakan sebagai energi kinetik. Atau contoh yang kedua, ini ada gambar seorang perempuan sedang memegang bola di suatu ketinggian. Gambar yang pertama itu dia berada di paling atas, maka dikatakan sebagai energi potensial. Namun ketika bolanya dijatuhkan ke bawah, maka bolanya itu berubah menjadi energi kinetik. Jadi perbedaan dari energi kinetik dan energi potensial adalah energi kinetik ini ketika bergerak dari atas menuju ke bawah, atau sebaliknya dari bawah menuju ke atas, itu dikatakan sebagai energi kinetik. Namun energi potensial adalah keadaan benda pada ketinggian. Contoh seperti buah kelapa atau buah mangga yang berada di atas pohon. Tapi ketika buah kelapa atau buah mangga ini jatuh, maka dikatakan sebagai energi kinetik. Energi kinetik itu menggunakan rumus EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat, yang artinya EK adalah energi kinetik, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, sedangkan V kecepatan benda dengan satuan meter per second. Setengahnya sudah mutlak dari rumus, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah sepeda yang masanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Tentukan besar kinetik sepeda tersebut. Ya, jangan lupa menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab. Masanya 40 kg berarti lambangnya M. M sama dengan 40 kg. Dengan kecepatan 10 meter per second berarti lambangnya V. V sama dengan 10 meter per second. Maka yang ditanya adalah EK atau energi kinetik. Maka dituliskan dulu rumusnya. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Langsung kita masukkan saja. Setengah M-nya 40 dikali V-nya 10 kuadrat. Kita jabarkan.
Setengah dikali 40, ingat ya 10 kuadrat artinya 10 dikali 10, bukan berarti 10 dikali 2, itu salah. Setengah dikali 40 dikali 10 dan dikali 10 sama dengan 2000 joule. Itu artinya energi kinetik sepeda tersebut adalah 2000 joule. Masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Nah, ini soal rumusnya kita olah. Sebuah sepeda yang masanya 40 kg bergerak dengan mengeluarkan energi kinetik sebesar 720 joule. Tentukan kecepatan sepeda tersebut. Diketahui masanya 40 kg. Nah, di sini diketahui energi kinetiknya sebesar 720 joule. Bukan yang ditanya ya. Sedangkan yang ditanya adalah V atau kecepatan. Maka cara menjawabnya adalah EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. EK-nya berapa? EK-nya 720 dikali setengah dikali 40. V-nya belum diketahui dan akan kita cari. Kita tulis dulu 720 sama dengan setengah dikali 40, itu hasilnya adalah 40 dibagi 2 sama dengan 20 dikali V kuadrat. Maka kita pindahkan 720, 20-nya dipindahkan ke sebelah kiri, jadi dibagi 720 dibagi 20 sama dengan 36. Kita lihat V-nya masih kuadrat. Gimana cara menghilangkan kuadratnya? Adalah dengan dipangkat berarti ya. V sama dengan akar. Maksud saya adalah akar. Berarti V sama dengan akar 36 sama dengan 6. Seperti itu. Lanjut ke energi potensial. Energi yang dimiliki oleh benda karena posisi atau ketinggian benda terhadap permukaan bumi. Ingat, kata kuncinya, energi potensial adalah ketinggian suatu benda. Misalnya seperti air terjun, buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Maka dituliskan dengan rumus EP sama dengan M dikali G dikali H. Dengan keterangannya, EP energi potensial dengan satuan joule, M massa kilogram, H ketinggian dengan satuan meter, G gravitasi bumi dengan satuan M per second kuadrat. Next kita masuk ke dalam contohnya. Contoh soal yang pertama, buah pepaya bermasa 0,5 kg. Tergantung pada tangkainya yang berada pada ketinggian 2 meter dari atas tanah. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan besar energi potensial yang dimiliki oleh buah pepaya tadi. Tetap pakai diketahui, ditanya dan dijawab. Diketahui masanya adalah 0,5 kg dengan gravitasi bumi adalah G sama dengan 10 meter per second. Kemudian H dengan ketinggian 2 meter. Ditanya EP, jawabnya EP sama dengan M dikali G dikali H. M-nya adalah 0,5, gravitasi buminya adalah 10, H-nya adalah 2. Dikalikan hasilnya adalah 10 joule. Artinya energi potensial yang dimiliki oleh buah pepaya tadi adalah 10 joule. Catatan untuk H, ketika nanti kalian menemukan ketinggian dengan satuan selain meter, maka harus dirubah dulu menjadi meter. Seperti itu. Lanjut contoh yang kedua. Nah, ini adalah pengolahan rumus juga. Sebuah benda berada pada ketinggian 5 meter dari atas tanah. Jika energi potensial benda tersebut 2500 joule dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second, maka tentukan massa benda tersebut. Diketahui ketinggian H sama dengan 5 meter. Dengan EP atau energi potensial 2500 joule dan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah masanya. Maka kita tulis dulu rumus awalnya. EP sama dengan M dikali G dikali H. Karena EP sudah diketahui, maka kita tulis EP. EP-nya 2500 sama dengan M-nya belum diketahui, masih kita tulis M. G-nya adalah 10 dan H-nya adalah 5. 2500 sama dengan M, 10 dikali 5 hasilnya adalah 50. M-nya kita pindahkan ke kiri biar dia sendirian, kemudian kita pindahkan 2500-nya ke kanan.
yang jadi berubah 2500 dibagi 50 sama dengan M-nya adalah 50 kg. Maka massa benda tersebut adalah 50 kg. Energi yang ketiga adalah energi mekanik. Energi mekanik ini adalah energi kedudukan suatu benda dan energi gerak yang dimiliki oleh benda tersebut. Gampangnya adalah energi mekanik ini hubungan antara si energi potensial dengan energi kinetik. Jadi rumusnya juga sangat mudah, tinggal dijumlahkan saja antara energi potensial dan energi kinetik. Cukup sekian penjelasan hari ini. Silakan kalian cek Classroom untuk latihan materi energi. Semoga kalian paham. Semangat terus dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.